Namaku Aruna Prameswari. 5 tahun lalu, aku percaya bahwa cinta adalah segalanya. Aku meninggalkan keluarga, karir, dan mimpiku demi seorang pria bernama Rangga Aditya. Pria yang kuanggap sebagai takdirku. Kami menikah di sebuah pesta sederhana, hanya dihadiri oleh beberapa teman dekat. Aku ingat bagaimana aku tersenyum lebar sambil memegang buku nikah. Yakin bahwa aku akhirnya menemukan rumah untuk hatiku. Tapi aku tidak tahu, semua itu hanya ilusi. Hari itu, tepat di ulang tahun pernikahan kami yang kelima, aku menemukan sebuah amplop coklat di laci meja kerjanya. Awalnya aku mengira itu hanya dokumen biasa, tapi rasa penasaran mengalahkan logikaku. Saat kubuka, jantungku seolah berhenti berdetak. Buku nikah kami ternyata palsu. Cap resmi yang tertera ternyata hanya stempel tiruan. Nama pejabat pencatat pernikahan bahkan tidak pernah ada dalam daftar kantor catatan sipil. Aku gemetar, tanganku bergetar saat kubolak-balik dokumen itu. Berharap ini hanya kesalahan mata. Tapi tidak, semua yang kulihat adalah kebenaran telanjang. Seakan belum cukup, aku juga menemukan bukti bahwa Rangga masih menjalin hubungan dengan wanita lain, foto-foto mesra, bukti transfer uang, dan pesan-pesan yang membuat perutku mual. Hatiku hancur. 5 tahun penuh pengorbanan dan kepercayaan buta. Ternyata hanya permainan baginya. Malam itu, aku menunggu Rangga pulang. Saat ia membuka pintu, aku berdiri di ruang tamu, menatapnya dengan mata bengkak. "Ini apa, Rangga?" tanyaku, menunjukkan buku nikah palsu itu. Suaraku bergetar, tapi ada ketegasan yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Dia terdiam. Sekilas aku melihat kepanikan di matanya, tapi hanya sesaat sebelum ia menutupinya dengan senyum miring. "Aruna, kamu salah paham. Itu hanya..." "Jangan berbohong lagi," suaraku meninggi. "Bahkan buku nikah kita palsu. Apa aku ini hanya permainan bagimu?" Dia menghela napas panjang, lalu duduk di sofa seakan kelelahan. "Aruna, aku tidak pernah mencintaimu. Kau hanyalah bagian dari rencana hidupku. Jangan terlalu dramatis." Kata-katanya menusuk lebih tajam daripada pisau. Saat itu juga aku sadar, tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Tanpa air mata, tanpa teriakan, aku hanya berkata pelan, "Baik, kalau begitu, kita selesai." Aku mengemasi barang-barangku malam itu juga. Tidak ada yang kutinggalkan selain cincin yang pernah kupakai dengan bangga. Saat kututup pintu rumah itu, aku bersumpah tidak akan pernah menoleh lagi. Beberapa bulan kemudian, aku bertemu lagi dengan Dio Pratama, sahabat masa kecilku, pria yang selalu diam-diam menjagaku dari jauh. Kini dia bukan lagi anak lelaki kurus yang sering membelaku saat sekolah. Dia telah menjadi seorang pengusaha sukses, dewasa, berwibawa, dan matanya masih memandangku dengan cara yang sama hangat dan tulus. Pertemuan kami tidak direncanakan. Aku sedang duduk di sebuah kafe, menatap kosong ke arah luar jendela, saat seseorang menepuk pundakku pelan. "Aruna," aku menoleh, dan di sanalah dia berdiri, mengenakan setelan rapi. Senyumnya lembut seperti dulu. "Dio," suaraku hampir berbisik. Waktu seakan mundur. Dalam sekejap, aku kembali menjadi gadis SMA yang pernah ia belikan es krim saat sedang sedih. Kami berbicara lama. Dio tidak banyak bertanya, tapi entah bagaimana ia tahu aku sedang terluka. Dan untuk pertama kalinya sejak meninggalkan Rangga, aku merasa aman. Dia tidak menekan, tidak memaksa. Dia hanya ada. Dan perlahan, aku mulai menyadari, mungkin kebahagiaan tidak benar-benar hilang dariku. Mungkin hanya menunggu di tempat lain, bersama orang yang tepat. Tapi aku tidak tahu bahwa Rangga belum selesai denganku. Suatu malam, saat aku baru pulang dari makan malam bersama Dio, Rangga tiba-tiba muncul di depan apartemenku. Matanya merah, napasnya berat, dan dia menatapku dengan cara yang berbeda. "Aruna, aku salah.
Aku mencintaimu. Jangan tinggalkan aku. Aku terdiam. Hati kecilku bergetar. Tapi bukan karena cinta, melainkan karena jijik. Kau terlambat, Rangga, jawabku datar. Aku sudah tidak menoleh ke masa lalu lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat pria itu menangis. Hari-hari setelah pertemuan dengan Dio terasa berbeda. Dia tidak pernah bertanya terlalu banyak tentang masa laluku. Dia hanya hadir, seperti matahari pagi yang hangat tanpa pernah memaksa untuk bersinar lebih terang. Setiap kali aku bersamanya, aku merasa beban di dadaku perlahan berkurang. Aruna, katanya suatu sore saat kami berjalan di taman. Aku tidak tahu apa yang sudah kamu lalui. Tapi aku ingin kamu tahu, aku selalu ada kalau kamu butuh tempat bersandar. Aku menatapnya, tatapan Dio masih sama seperti dulu, tulus. Tanpa pamrih, aku mulai bercerita tentang 5 tahun pernikahan palsu. Tentang kebohongan yang kubiarkan membutakan mataku. Tentang rasa hancur yang membuatku hampir kehilangan diriku sendiri. Dio mendengarkan tanpa menyela. Sesekali dia mengangguk. Sesekali tangannya menggenggam tanganku dengan lembut. Dia tidak pantas mendapatkanmu, katanya akhirnya. Dan kamu berhak bahagia. Aruna, kalimat itu sederhana, tapi mampu membuatku menangis malam itu. Seminggu kemudian, Dio mengundangku makan malam di sebuah restoran elegan. Aku sempat ragu, tapi dia berkata, anggap saja ini perayaan kecil. Karena kamu sudah berhasil melewati hari-hari sulit. Malam itu, aku memakai gaun sederhana berwarna biru tua. Saat Dio melihatku, matanya sedikit melebar. Kamu cantik sekali, katanya pelan. Aku merasakan pipiku memanas. Sudah lama sekali aku tidak mendengar kata-kata itu tanpa rasa curiga. Kami makan malam sambil berbincang ringan. Tidak ada tekanan, tidak ada pura-pura. Aku tertawa, benar-benar tertawa. Setelah sekian lama, di akhir malam, Dio mengantarku pulang. Sebelum aku masuk ke apartemen, dia menatapku dalam-dalam. Aruna, bolehkah aku tetap di sisimu? Tidak harus sekarang, tidak harus terburu-buru. Aku hanya ingin kamu tahu, perasaanku tidak pernah berubah sejak dulu. Hatiku bergetar, aku tidak langsung menjawab. Tapi saat itu aku tahu, perlahan-lahan, tembok di hatiku mulai runtuh. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Kalau kau tidak mau menemuiku, aku akan datang sendiri. Rangga, aku menghela napas berat. Aku tidak ingin lagi berurusan dengannya. Tapi malam itu, saat aku turun ke lobi apartemen, aku melihat sosok yang paling tidak ingin kutemui. Rangga berdiri di sana, wajahnya kusut, matanya penuh keputusasaan. Aruna, kumohon, beri aku kesempatan kedua. Aku menatapnya dingin. Kesempatan? Setelah semua kebohonganmu? Dia meraih tanganku, suaranya gemetar. Ya, aku salah, tapi aku sungguh menyesal. Aku tidak tahu kapan aku mulai jatuh cinta padamu. Tapi sekarang aku tahu, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku menarik tanganku dengan kasar. Rangga, kau terlambat. Hatiku sudah mati untukmu. Apakah ada orang lain? Tanyanya dengan suara serak. Aku terdiam. Dalam kepalaku terlintas wajah Dio. Dan tanpa kusadari, sudut bibirku sedikit terangkat. Itu cukup bagi Rangga untuk mengerti. Dio, ya? Suaranya dipenuhi kemarahan. Jadi kau meninggalkanku demi dia? Aku menatapnya lurus. Aku meninggalkanmu karena kau pengkhianat. Dio hanya seseorang yang mengingatkanku apa artinya dicintai dengan tulus. Wajah Rangga memucat. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah kejadian itu, Rangga mulai menggangguku. Dia mengirim pesan-pesan panjang. Bahkan mencoba datang ke kantor tempat aku bekerja. Tapi Dio selalu ada. Suatu malam, Dio berkata, Aruna, kalau dia melewati batas, aku tidak akan diam. Kamu tidak sendiri lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa dilindungi.
Beberapa bulan berlalu, hubungan kami semakin dekat, hingga pada suatu malam, di tepi pantai tempat kami biasa berjalan-jalan, Dio berlutut di hadapanku. Aruna Prameswari, aku mungkin bukan cinta pertamamu, tapi izinkan aku menjadi cinta terakhirmu. Tanganku menutup mulutku, air mataku jatuh begitu saja. Dio, menikahlah denganku, katanya lembut. Aku mengangguk, tanpa ragu. Hari pernikahan kami tiba. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun putih. Aku tersenyum, bukan senyum palsu seperti 5 tahun lalu, tapi senyum seorang wanita yang akhirnya menemukan kebahagiaan. Saat aku melangkah di lorong gereja, aku melihat Dio menungguku dengan tatapan yang membuat hatiku tenang. Namun, di barisan tamu, aku juga melihat Rangga. Dia berdiri, menatapku dengan mata kosong. Saat aku melewati tempatnya, dia berbisik pelan. Aku terlambat. Ya, aku tidak menjawab. Aku hanya terus berjalan menuju masa depanku. Pernikahan dengan Dio terasa seperti mimpi yang indah. Setiap pagi aku terbangun dengan rasa tenang yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Dio bukan hanya suami, tapi juga sahabat, pendengar, dan pelindung. Namun, kebahagiaan itu mulai terguncang ketika bayangan masa laluku kembali mengusik. Suatu sore, saat aku pulang lebih awal dari kantor, aku mendapati sebuah amplop terselip di bawah pintu rumah. Tidak ada nama pengirim. Saat kubuka, aku membeku. Foto-foto aku, tapi bukan sembarang foto. Itu foto-foto lama saat aku masih bersama Rangga. Ada foto kami di rumah lama, di restoran, bahkan foto-foto saat aku tertidur di pangkuannya. Di belakang salah satu foto itu, ada tulisan tangan, "Kau milikku, tidak akan ada yang bisa mengambilmu dariku." Tanganku gemetar, aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Malam itu, Dio menyadari aku gelisah. "Aruna, ada apa?" tanyanya lembut. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya menunjukkan foto-foto itu padanya. Wajah Dio mengeras. Dia mulai melewati batas, gumamnya. "Dio, aku tidak mau ini merusak kita." Suaraku bergetar. Dia menggenggam tanganku erat. "Aruna, tidak ada yang bisa merusak kita kecuali kita sendiri. Aku janji akan menjaga kamu. Rangga tidak akan menyentuhmu lagi." Tapi ancaman Rangga tidak berhenti. Dia mulai muncul di tempat-tempat yang tidak kuduga, di parkiran kantor, di kafe tempat aku sering bertemu klien, bahkan di depan rumah. Setiap kali aku melihatnya, tatapannya semakin berbahaya. Suatu malam, dia menungguku di lorong apartemen. "Aruna, aku tidak bisa tanpamu," katanya. Suaranya serak dan matanya merah. "Rangga, berhenti. Aku sudah menikah. Aku bahagia sekarang." "Bahagia?" Dia tertawa pahit. "Kau pikir dia bisa mencintaimu lebih dari aku? Dia tidak pernah membohongiku. Itu sudah cukup," jawabku dingin. Wajah Rangga berubah. Dia mendekat. Suaranya menurun menjadi ancaman. "Kalau aku tidak bisa memilikimu, maka tidak ada yang akan bisa." Aku mundur. Jantungku berdegup kencang. Untungnya Dio muncul tepat waktu, menarikku ke belakangnya. "Keluar dari sini, Rangga," kata Dio tegas. "Ah, jadi ini pria yang kau pilih? Kau pikir dia bisa melindungimu selamanya?" Rangga menatap Dio dengan tatapan penuh kebencian sebelum akhirnya pergi. Malam itu, aku menangis di pelukan Dio. Aku takut, Dio, aku takut dia akan melakukan sesuatu. Dio mengecup keningku. "Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Percayalah padaku." Namun ketakutanku menjadi nyata beberapa minggu kemudian. Suatu pagi, mobil Dio direm mendadak oleh sebuah truk yang tiba-tiba memotong jalannya. Untungnya Dio hanya terluka ringan, tapi polisi mengatakan itu bukan kecelakaan biasa. Ada yang sengaja melakukannya, dan aku tahu siapa dalangnya. Dio memutuskan untuk meningkatkan keamanan. Kami pindah sementara ke rumah yang lebih privat dengan penjagaan ketat. Tapi bahkan begitu,
Aku tetap merasa was-was. Sampai akhirnya, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Kalau kau ingin Dio tetap hidup, temui aku, sendirian, besok malam, tempat lama kita. Itu suara Rangga. Tanganku langsung dingin. Dia sudah gila. Aku tidak memberitahu Dio tentang telepon itu. Aku tidak ingin dia terluka lagi. Dalam pikiranku, kalau aku menemuinya sekali saja, mungkin dia akan berhenti. Besok malam, aku pergi diam-diam. Tempat yang dia maksud adalah rumah lama kami. Rumah itu sudah lama kosong. Tapi begitu aku masuk, lampu-lampu menyala. Dan di sana, Rangga menunggu. Dia tampak berbeda, kurus. Matanya cekung, tapi ada api kegilaan di sana. Akhirnya kau datang, katanya pelan. Rangga, hentikan ini. Kau sudah menghancurkan segalanya. Jangan tambah lagi. Dia mendekat. Tangannya hampir menyentuh wajahku. Aruna, kau tidak mengerti. Aku mencintaimu. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Aku mundur. Itu bukan cinta, Rangga. Itu obsesi. Dia terdiam sejenak, lalu tertawa lirih. Kalau begitu, lebih baik kita berakhir bersama. Aku membeku. Apa maksudmu? Dia mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Sebilah pisau. Hatiku langsung berdegup kencang. Rangga, jangan bodoh. Letakkan itu. Dia menatapku. Air mata mengalir di pipinya. Kalau aku tidak bisa memilikimu, tidak ada yang boleh. Dan saat itu, suara keras terdengar. Letakkan pisau itu, Dio. Dia datang bersama beberapa orang pengawal. Rangga menoleh, terkejut. Dalam hitungan detik, pengawal Dio merebut pisau dari tangannya dan menahannya. Aku langsung berlari ke pelukan Dio. Gemetar. Aruna, kamu baik-baik saja? Suaranya khawatir. Aku mengangguk sambil menangis. Aku takut, aku takut. Dio memelukku erat. Semua sudah selesai. Dia tidak akan menyentuhmu lagi. Rangga ditangkap malam itu. Dia akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa untuk perawatan. Dan aku, untuk pertama kalinya merasa benar-benar bebas dari masa lalu. Tapi hidup tidak pernah benar-benar tenang. Setelah semua ini, aku dan Dio harus menghadapi pertanyaan besar. Bisakah kami benar-benar meninggalkan bayangan kelam itu dan melangkah ke masa depan? Beberapa minggu setelah kejadian itu, hidup perlahan kembali tenang. Rumah kami terasa lebih damai. Meskipun masih ada bayangan trauma yang sesekali muncul, aku masih terbangun di malam hari dengan mimpi buruk tentang Rangga. Tentang tatapannya yang gila, tentang pisau yang nyaris merenggut hidupku. Tapi setiap kali aku terbangun dengan napas terengah, Dio selalu ada. Dia akan meraih tanganku, menatap mataku, lalu berkata lembut, "Ini aku, Aruna. Kamu aman sekarang." Kata-kata sederhana itu menjadi jangkar untuk hatiku. Setelah Rangga resmi dirawat di rumah sakit jiwa, semua gangguan berhenti. Tidak ada lagi pesan, tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi ketakutan di balik setiap pintu. Namun, aku tetap merasa bersalah karena pernah diam-diam menemuinya malam itu. Suatu malam, aku memberanikan diri mengaku pada Dio. "Dio, aku minta maaf. Aku tidak memberitahumu tentang telepon Rangga malam itu. Aku pikir kalau aku menemuinya sekali saja, dia akan berhenti. Aku salah." Dio terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Aruna, aku mengerti. Kamu hanya ingin melindungiku. Tapi janji satu hal, mulai sekarang. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Jangan pernah menanggungnya sendirian lagi." Aku mengangguk. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. "Terima kasih, Dio, untuk segalanya." Dia menarikku ke pelukannya. "Tidak perlu berterima kasih. Aku di sini karena aku mencintaimu. Dan aku akan selalu mencintaimu." Waktu berlalu, luka lama perlahan sembuh. Kami pindah ke rumah baru di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk dan kenangan buruk. Setiap pagi kami berjalan-jalan di taman kecil di depan rumah, berbicara tentang hal-hal sederhana, tentang rencana makan malam,
tentang bunga yang mulai mekar, tentang mimpi-mimpi kecil yang ingin kami wujudkan bersama. Dio selalu bilang, bahagia itu tidak harus megah. Selama kita bersama, itu sudah cukup. Dan aku percaya, 1 tahun setelah kejadian itu, aku menerima kabar yang mengubah segalanya. Apa? Tanya Dio. Matanya melebar saat melihatku memegang alat tes kehamilan dengan tangan bergetar. Aku tersenyum melalui air mata. Kita akan menjadi orang tua. Dia memelukku erat, lalu berlutut di depan perutku. Terima kasih, Aruna. Kamu memberiku keluarga. Hari-hari berikutnya penuh dengan kebahagiaan kecil. Dio menjadi lebih protektif. Selalu memastikan aku makan tepat waktu. Selalu menemaniku kontrol ke dokter. Bahkan menyiapkan kamar bayi dengan tangannya sendiri. Aku sering memandangnya diam-diam, bertanya-tanya bagaimana aku bisa begitu beruntung menemukan seseorang seperti dia setelah semua luka yang kualami. Sampai akhirnya hari itu tiba. Di ruang bersalin, saat aku menggenggam tangan Dio sekuat tenaga, aku merasakan tangisan kecil untuk pertama kalinya. Bayi perempuan kami lahir sehat, mungil, dan cantik. Dio menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dia sempurna, bisiknya. Aku mengangguk, meski lelah, hatiku terasa penuh. Kita beri dia nama, Naya, artinya harapan. Dio tersenyum. Naya Prameswari Pratama, harapan kita, masa depan kita. Beberapa bulan kemudian, di sebuah sore yang hangat, aku duduk di taman dengan Naya di pelukan. Dio duduk di sampingku, menatap kami dengan senyum yang membuatku merasa lengkap. Aku menoleh padanya. Dio, terima kasih sudah datang ke hidupku. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku masih terjebak dalam kegelapan. Dia mengusap pipiku pelan. Aku yang seharusnya berterima kasih. Karena kamu, aku tahu artinya mencintai dan dicintai sepenuhnya. Aku tersenyum. Maukah kamu berjanji satu hal? Apa saja? Jawabnya. Janji, kita akan selalu berjalan bersama. Apapun yang terjadi. Dia menggenggam tanganku erat, menatapku dengan tatapan yang dulu membuatku jatuh cinta lagi. Aku janji, selamanya. Dan disitulah aku sadar. Akhirnya aku menemukan rumah yang sebenarnya. Bukan rumah dari batu bata dan kayu. Tapi rumah yang terbuat dari cinta, kesetiaan, dan ketenangan. Rumahku ada di pelukan Dio. Dan masa laluku, hanya tinggal cerita lama yang tak lagi menakutkan. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung kami. Ya.